sama Mbak Nana. Iya Mbak Nana. Simpenan pejabat pula pakai bajunya. Yoi. Gue langsung salah fokus. Inilah cita-cita terpendam. Serius. Gitu ya, karena apa? Kira-kira apa yang Kiki bayangin kalau jadi simpenan pejabat? Dulu zaman kuliah, ngelihat kayak teman-teman ada yang kok kayaknya hidupnya perasaan biasa-biasa aja sama kayak aku tahu latar belakang tapi kok kayak hedon banget, handphonenya bagus, tasnya bagus gitu. Dijemputnya sama om, gitu. Terus kayak sayangnya itu tidak jadi pada aku, karena aku tidak memenuhi standar itu, gitu. Jadi Emang kayak ada standar tertentu ya kalau jadi oh pasti harus cantik gitu kan yang pertama. Kan Hotman Paris juga milih Aspri harus cantik. Itu jadi Aspri, baru jadi simpenan ya kan. Wow. Baru 1 menit pertama ya. Nah tapi kayak aku tuh mikir kenapa sih gue kayaknya enak banget jadi simpenan gitu, nggak perlu kerja capek, nggak perlu kayak aku ngajar dari pagi hingga petang mencerdaskan anak bangsa gitu, gaji cuma 600.000, kok kayaknya dia kok nggak kerja tapi kok hidupnya enak. Akhirnya karena tidak kesampaian dan aku pengen aku bikinlah kaos aku sendiri. Inilah simpenan pejabat. Tapi kayaknya kalau simpenan beneran nggak mungkin pakai itu. Betul. Justru yang pakai itu enggak gitu ya kan? Itu dia makanya kenapa aku berani, karena aku enggak. Kalau aku ya pasti aku gak akan pakai, ya kan. Nah, kalaupun iya mungkin bukan tulisannya itu, tapi ada logonya, ya tau lah logo-logo. Iya di potongan TikTok nih. Tidak itu cepak ceder gitu. Gitu Nana. Jadi ya cita-cita tidak tersampaikan. Jadi nggak apa-apa lah aku bikin itu kesampaian sendiri dengan bikin kaosnya sendiri. Dan Mbak Nana mau? Aku nggak usah deh kayak. Aku belum bikin sih simpenan polisi. Wow! Kan polisi juga banyak simpen uang, gitu kan nabung, gitu. Simpen ilmu. Tapi sebenarnya pengen tahu banget sih. Ya. Kiki kan di luar tuh udah 5 tahun nih, dan yang keluar image orang tuh kan pokoknya wah berani apa-apa. Tapi banyak orang yang nggak tahu tuh mungkin perjalanan Kiki bisa sampai jadi stand up comedy yang kemudian diomongin banyak orang. Jadi aku mau tahu dari itu sih awal mula terbersit mau jadi komika itu ada momen tertentu nggak? Terbersit jadi komikanya, jadi pelaku komika enggak sama sekali. Itu karena kebetulan bahkan nggak aku ekspektasiin. Jadi cerita ini bermula di tahun 2017. Close up tolong. Biasanya kalau udah nangis rating naik biasanya bagus. Jadi waktu itu aku batal nikah. Batal nikah 2017, aku jadi guru, ngajar dari pagi sampai sore, terus malamnya tuh pulang ke rumah nangis, sedih karena malu sama tetangga. Ketemu mamaku, nangis lagi berdua. Itu batal nikahnya persiapannya udah matang banget padahal. Waktu itu sih udah pertemuan keluarga, cari gedung, hampir tekdung, nggak jadi, hampir, bohong, nggak dibit materi aku. Jadi ya udah, kayaknya nikah muda adalah jalan ninjaku waktu itu. Ternyata batal, jadinya nyari kegiatan yang bikin aku nggak sedih terus. Kamu waktu itu ngajar? Udah ngajar waktu itu. Akhirnya aku searching komunitas dongeng, komunitas apa. Ketemulah Instagram komunitas stand up comedy. Terus aku lihat, oh ternyata ada komunitas stand up di setiap regional dari Jakarta, Depok, Bogor, dan itu diadakannya setiap malam. Open mic kita bilangnya ya kan, kayak Jaksel di kafe daerah Warung Buncit, Jakpus di mana. Jadi aku datang pulang ngajar ke sana nonton, ketawa, ih lucu ya, pulang tinggal tidur, besok ngajar lagi gitu. Tiap malam tuh sering? Hampir tiap malam. Sampai akhirnya aku ditawarin lah buat kayak, kan mungkin aku sering datang ya kayak, Kak mau coba naik nggak stand up? Emang boleh coba. Akhirnya aku karena basicnya guru, jadi buat ngomong depan orang tuh kayaknya bukan suatu hal yang susah. Akhirnya aku coba tanpa nulis materi, ngomong aja cerita, kok pada ketawa, ada ketagihan. Dari situ aku belajar nulis materi stand up, dan aku ngerasa bahwa oh ternyata luka kita di masa lalu bisa menjadi hiburan buat orang di masa sekarang. Tragedi plus time adalah komedi. Jadi aku cerita soal keresahan gaji guru honorer, keresahan soal batal nikah, terus orang pada ketawa, oh ternyata stand up comedy menyelamatkan hidupku karena aku pernah mau bunuh diri. Oh, kamu pernah mau bunuh diri? Iya, gara-gara batal nikah itu sebelum ketemu stand up. Gitu. Aku tuh mau sempet kayak ngerasa aduh udah malu sama orang. Gimana yang ceritainnya tuh pada saat itu kayaknya gue ngapain ya di dunia ini tuh bikin orang tua gue nangis, orang tua gue malu. Terus kayak kecewa juga sama pasangan yang sudah kuberikan segalanya padamu gitu, tapi dikecewakan gitu waktu itu. Akhirnya aku searching kan waktu itu, kiat-kiat bunuh diri tanpa rasa sakit. Yang keluar udah searching, keluar malah ayat. Barang siapa membunuh dirinya maka haram surga baginya. Akhirnya nggak jadi. Karena aku pikir mati normal belum tentu masuk surga, apalagi mati bunuh diri, masuk koran nanti. Jadi nggak jadi.
Padahal nggak serius-serius. Jadi kamu tuh diselamatkan stand up comedy ya, Ki? Betul, diselamatkan oleh stand up comedy. Dan orang tua waktu itu dari awal emang udah melihat bahwa ternyata penghiburan buat Kiki itu stand up, jadi mereka support. No, mereka nggak support. Mereka seperti kayak kecewa, maksudnya mereka kan nggak tahu ya, di mata mereka stand up comedy sama dengan pelawak, ngelawak. Cewek ngelawak tuh kayak sesuatu yang masih tabu gitu kayaknya di mata orang tua Kiki terutama mungkin di saat itu. Lu udah cakep-cakep jadi guru, titel lu, terus lu pulang keluar jam 11 malam, ngapain? Stand up mas, stand up comedy apa sih itu ngelawak-ngelawak gitu. Akhirnya karena supaya dapat restu orang tua, orang mikirnya kayak kamu tuh kayak keluar malam kayak dikiranya kerjanya ngapain ya, namanya tapi orang tua kolot gitu. Akhirnya aku mau nggak mau nyelipin uang di amplop waktu itu, pulang ke rumah aku nih aku dibayar sama kafe. Jadi aku stand up di kafe dibayar, padahal itu uang ngajar aku. Pas orang tua, oh ada uangnya, oke boleh gitu. Jadi kiranya jadi profesi waktu itu. Padahal bukan. Sampainya aku nemuin ada lomba-lomba dari perusahaan, dari kampus, dari partai. Ngadain lomba-lomba stand up, aku ikut. Dan menang, baru udah kayak aku bawa piala. Dan orang tua aku baru ngerasa, oh ternyata stand up comedy itu bukan suatu hal yang buruk gitu. Jadi kamu dari dulu tuh memang udah selalu support orang tua ya, Ki? Yang membantu kehidupan keluarga tuh kamu? Iya, bisa dibilang tulang punggung, bisa dibilang kepala, pundak, lutut, kaki mungkin gitu. Tapi mungkin rezeki aku sekarang karena itu. Karena orang tua? Karena orang tua. Tapi saya ngefans idola banget sama Pak Fadlizon. Saking ngefansnya, saya sampai kepoin tuh Twitter beliau. Ih keren banget. Ih, setiap kali beliau update status di Twitter, yang balas ribuan. Walaupun isinya makian semua. Tapi beliau tetap stay cool gitu kan. Momen apa sih tiba-tiba Kiki jadi terkenal dengan ngerosting tuh? Karena Pak Fadlizon. sih. Jadi momennya itu kalau Mbak taunya aku viral waktu menteri-menteri atau Pak Fadlizon dulu? Aku kayaknya yang menteri-menteri ya, Ki? Iya, yang ada Bu Susi. Betul. Itu sebenarnya adalah yang kedua. Yang pertama itu pada saat Pak Fadlizon. Tapi memang pada saat itu nggak secara sengaja aku merosting beliau. Jadi bukan direncanakan? Bukan. Jadi ada di satu acara talk show waktu itu diadakan sama DPR kerjasama dengan televisi. Kita beberapa komika diundang untuk isi ice breakingnya. Tapi sesuai dengan tema talk show itu. Dan temanya kan yang dibicarakan pasti berat-berat kan. TNI versus Polri, keluarga berencana. Terus kayak pada saat itu, waktu aku diminta buat stand up soal keluarga berencana masih oke. Materinya masih dekat lah, aku bisa ngomongin soal program pemerintah 2 anak saja cukup, sementara Gen Halilintar anak ke-11. Berarti kan nggak turut sama pemerintah. Bandel ya. Terus tiba-tiba ketika yang Pak Fadlizon ini temanya adalah peran diplomasi sebagai Indonesia negara non-blok yang bebas aktif. Apaan nih kata aku kan? Akhirnya aku tanya sama panitia, ini maksudnya apa ya? Oh kita ini ada anggota parlemen yang dimana anggota parlemen salah satunya ada Pak Fadlizon yang bintang tamu besok. Oh Pak Fadlizon, emang tugasnya ngapain ya? Kiki bilang gitu kan. Tugasnya adalah keluar negeri mendamaikan negara-negara yang sedang konflik. Oh masuk nih kata Kiki. Makanya Kiki bilang sementara di Indonesia banyak konflik karena beliau gitu. Makanya Kiki kayak gitu. Ya udah dia kayak Kiki sikat Pak Fadlizon ya karena lebih enak buat dibahas. Lebih relate ke penonton juga ternyata ya. Penonton lebih kenal beliau. Tapi pada saat ditayangin di TV nggak ada yang nonton kayaknya waktu itu gitu kan. Kiki bilang sama panitianya apa sih bilangnya krunya, "Bang kalau ada video filenya boleh dong aku minta." Karena waktu itu pecah banget kan. Terus akhirnya Kiki minta potongan video roastingnya, Kiki upload ke YouTube Kiki. Dengan tema roasting Pak Fadlizon sampai pucet. Nah, ternyata HP Kiki pas pagi-pagi ngehang. Kenapa nih? Viral. Dan orang tahu lah istilah roasting dari situ. Kan tapi banyak yang nggak tahu roasting itu apa ya, kayak sebetulnya dipikirnya dianggapnya ya pokoknya ngerosting itu Ngebully aja, gitu. betul. Padahal kan sebetulnya itu teknik yang valid dalam stand up comedy ya. Iya, salah satu bagian dari teknik stand up comedy ada yang kalau kita lihat, kalau mungkin ada yang pasti tahu lah Bang Uus. Uus kan dia tekniknya misalnya one liner, satu kalimat langsung lucu. Ada tekniknya riffing penonton. Itu materi dadakan yang kalau kita lihat penonton, kita bisa langsung bikin materi di tempat gitu. Weh Bang lu ngantuk Bang gitu. Misalnya kayak gitu-gitu. Atau kalau roasting tuh satu hal yang disiapkan, bentuk kita sebagai apresiasi terhadap objek yang akan kita roasting. Tapi sebenarnya di stand up comedy itu harusnya saling merosting. After Kiki roasting, beliau harus balas karena kalau sesama komika. Tapi karena viralnya itu adalah satu
sudut Satu ya, arah. satu arah. Jadi kayak ya udah ini Kiki doang yang roasting gitu. Kemarin tuh waktu ngobrol sama Panji, dia bilang roasting tuh memang hanya pas dilakukan terhadap orang yang punya standing position yang mapan gitu, dan itu bentuk apresiasi sesungguhnya. Iya, betul Tapi banget. banyak kemudian orang yang melihatnya perspektifnya wah ini Bully. menjelek-jelekan dan sebagainya. Iya. Jadi memang nggak semua orang bisa di roasting. No. Kalau bukan orang yang punya standing position menjadi nggak pas gitu kan Ki? Betul, bukan cuma standing position. Kita bisa misalnya gini, Kiki kan berkat Villa Rose ini diundangnya jadinya ke acara-acara corporate, perusahaan-perusahaan besar itu banyak undang Kiki untuk roasting jajaran direksinya. Yang ketawa siapa? Karyawannya. Kenapa bisa itu terjadi? Karena karyawannya relate kayak, oh iya nih bos gue emang kayak gitu kelakuannya. Tapi kalau Kiki yang Kiki roasting, let's say OB, belum tentu orang tahu karakter semua satu kantor gitu kan. Terus yang kedua adalah kita roasting orang tuh nggak bisa, roasting dia dong nih artis si ini, dia kan banyak aibnya. Nggak bisa, harus ada prestasi, jadi harus ada fakta-fakta yang kita angkat, punchline-nya baru mungkin ya agak nyeleneh, agak menjatuhkan, agak menyindir, baru itu. Tapi kalau itu Banyak yang salah persepsi ya, pokoknya dipikir roasting aja gitu. Jadi, iya, beda roasting sama celah-celahan, muka lu jelek banget nih kayak apa gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kayak kita, kalau Mbak Nana lihat, saya hormat sekali sama bapak-bapak tuh keren banget, bla bla bla. Tapi kan itu fakta ya, bapak pernah gini-gini tapi jeger ya gitu. biasanya berapa lama Kiki butuh waktu materi untuk nyiapin? Idealnya adalah H-7. Karena yang lama itu bagian dari observasi, merangkai kata, dibaca lagi, ini terlalu menyinggung atau enggak. Tapi sekarang karena udah banyak job-job yang kayaknya, kayak orang yang tadi aku bilang menggampangkan roasting aja, H-3 orang udah kayak, Ki, roastingnya besok ini, buset, sabar dulu dong gitu, kayak buru-buru nih orang. Tapi ya, Jadi terkadang Kiki akan nolak kalau Kiki merasa ini bukan metode yang pas nih untuk atau bukan orang yang pas. Pernah Kiki menolak itu, oh gue nggak mau ngerosting ini, nggak pas orangnya di roasting. Gitu. pernah, bahkan sering. Biasanya artis. Ya gitu tadi kalau roasting artis ini Ki, tiba-tiba dadakan misalnya H-1, Kiki mau diundang, nggak usah lah, dia mah nggak usah di roasting, dia udah buka aibnya sendiri gitu. Kayaknya nggak usah. Dan nggak ada prestasinya ngapain, ya kita jadinya cuma ngezolimi dia doang akhirnya. Bahkan tadi kan yang Mbak Nana tahu bentuk apresiasi gitu. Jadi nggak semuanya harus selalu buruk, kita bisa bahas prestasinya, apa yang sudah beliau lakukan, beliau kerjakan. Benar. Oke, kalau lu kenapa lu belum punya pacar sampai sekarang? Perasaan banyak yang main ke kosan? Iya. Kosan Bang Ate, Bang Topes. Iya kan kayak banyak, gitu aja. maksudnya. Iya banyak. Ki, kenapa ya sedikit stand up komika perempuan? Yang muncul, yang terkenal mungkin. Tapi apakah kantongnya memang sebanyak itu? Sebenarnya kalau di komunitas sebenarnya lumayan banyak yang mau belajar, yang coba datang mungkin awalnya sama kayak Kiki, awalnya jadi penonton dulu gitu kan, kemudian diajak mencoba. Sebenarnya ada beberapa, tapi dunia stand up itu nggak mudah buat ditembus ke entertain, ke industri ini gitu, karena saingannya banyak. Dari Sabang sampai Merauke ada komunitasnya, komunitas stand up comedy Papua pun ada, Merauke ada, Aceh ada. Jadi kita butuh selain keinginan yang kuat, memang ingin mendalami dunia ini, harus punya mental yang kuat juga. Sementara dunia stand up itu, ya Kiki bilang, kita latihannya malam. Dimana malam itu yang tadi notabene kadang perempuan susah buat keluar, pulang jam 11 malam, pulang jam 12 malam. Kayaknya suatu hal yang masih tabu di Indonesia gitu, dianggapnya jelek. Atau mungkin ada yang bisa boleh keluar tapi akhirnya niatnya jadi melenceng. Pengen jadi stand up comedian, tiba-tiba ketemu karena di komunitas banyak cowok-cowok, PDKT, pacaran, lupa tujuannya. Akhirnya dia sibuk mensupport pacarnya yang stand up comedy, dianya enggak. Gitu. Jadi memang harus butuh, semuanya harus sinkron ya, keinginan, kecintaan dalam dunia stand up dan mental yang kuat supaya tidak mudah goyah. Kalau atmosfernya sendiri di dalam komunitas stand up, di dalam pertunjukan dan sebagainya, seberapa itu bisa jadi ruang yang aman untuk perempuan menurut Kiki? Kiki gimana ya cara ngomongnya? Mungkin karena Kiki udah kebentuk dengan pola pikir stand up comedian ya, jadi lebih kebal secara mental, pola pikir, nggak mudah baper gitu. Tapi kan namanya kita masih jarang, kita langka di mayoritas. Jadi kita bisa saja jadi objek, misalnya ya digodain mungkin gitu kan. Atau Kiki nggak tahu sih seberapa aman atau enggak, karena menurut Kiki itu balik ke diri kita sendiri sih. Kalau kitanya nggak mudah
goyah, ya kita nggak akan kena. Presiden yang sekarang Bang Ajis 2000 tuh udah warning banget gitu karena mungkin berkaca pada beberapa tahun silam banyak ya mungkin niatnya mau PDKT mau itu tapi jadinya pacaran putus jadi musuhan aja jadi nggak stand up lagi kayak gitu atau mungkin hanya sekedar digebet gitu terus merasa kecewa. Kiki nggak bisa menjelaskan seberapa aman atau tidaknya. Kalau menurut Kiki fine-fine aja. Karena Kiki orangnya ya, gue nggak mau, ya gue nggak mau. Lu mau nawarin apa juga, tujuan gue nggak ke sana. Gitu. Tapi kalau mungkin terdengar selentingan ada yang menjadi korban misalnya, ya tapi ya itu karena sesama yang lagi berjuang aja gitu. Nggak di stand up comedy pun, di semua ruang kayaknya bisa terjadi kemungkinan itu, gitu. Padahal menurut Kiki seharusnya stand up komika perempuan itu bisa bawa sesuatu yang lain ya? Pasti, karena kita punya privilege yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Karena jarangnya kita, karena personanya kita juga jarang, kayak antara Kiki, Manana atau Arafah, itu dua persona yang sangat berbeda. Ya kan, Kiki biasa bahas tentang politik, Arafah sehari-hari yang dia lucu, yang lugu. Sebenarnya kalau perempuan serius di dunia stand up, dia akan lebih cepat, lebih mudah terkenal dibandingkan laki-laki. Karena laki-laki lebih banyak, kita lebih sedikit. Tapi itu tadi, Kiki nggak bisa bilang juga salahnya di mana ya. Kiki pernah menyayangkan dan Kiki juga pernah waktu itu di satu kumpul konser Kiki juga Kiki bilang, guys hati-hati ya di sini, ingat tujuan kalian tuh apa, fokus aja belajar karena kita banyak dengan laki-laki ya, ada yang tampan, ada yang lucu, ada yang ini. Kalau emang rekan niatnya mau serius sama lo, ya lo suka silakan, tapi hati-hati jangan sampai tergoda hanya untuk kesenangan sesaat, nanti yang rugi kita perempuan. Karena pasti yang akan disalahin kita perempuan. Di sini ya, di Indonesia tuh masih kayak gitu. Ya lu nya aja pakaian lu nggak bener, lu nya aja yang jarang orang menyalahkan pelaku. Pasti jadi kita yang terlihat jelek. Jadi kalau kitanya nggak kuat, kita yang habis. Ngeliat cewek-cewek yang baru jadian seminggu, pas putus langsung galaunya berlebihan. Langsung update status. Ya Allah sakit. Nyesek. Ki, stand up comedy itu kan harus menghibur orang ya? Ya. Beban nggak sih harus selalu terlihat rame, seru, padahal mungkin aja tidak dalam situasi yang seperti itu, atau mungkin justru malah pribadi kita, karena si Panji bilang tuh ada banyak loh yang introvert, tapi dipikirnya kalau komika ya harus selalu riang dan sebagainya gitu. Iya, betul. Kiki stand up comedy, roasting, tampil depan umum tuh salah satu bagian dari healing. Justru kalau lagi kacau banget nih, tapi setelah Kiki stand up, ngelihat penonton ketawa, aduh itu apa ya, kayak Stress release kayak ngecharge gitu, meskipun proses menuju ke sana stres karena nulis materi. Tapi ada nggak beban atau momen mungkin yang pada saat Kiki harus menghibur tapi lagi kacau banget? Ada. Pada saat lagi roasting Pak Anies Baswedan, dilapor Pak. Di momen itu Kiki lagi kehilangan uang 2,5 M. Ya Allah Ki. Akibat trading. Ini nggak pernah Kiki buka di mana-mana. Pas lagi TV itu. Pas itu. Jadi momennya Kiki harus roasting Pak Anies. Kan syutingnya siang ya, siang ke sore. Di malam itu Kiki tahu duit Kiki loss 2,5 M. Dan itu Kiki nangis terus gak bisa tidur. Tapi harus masuk ke dalam ruang interogasi dalam keadaan tough, hafal materi, fokus dan harus penonton ketawa. Gitu. Jadi apa yang Kiki lakukan? Ya akhirnya sekuat mungkin ngegeser beban itu keluar dulu dan masukin jiwa Kiki yang roaster. Di luar kayak dua hilang. Itu sih momen itu ya, abis keluar dari roasting, keluar interogasi, nangis lagi. Ingat lagi gitu, tapi ya nggak ada yang tahu kan. Bentuk profesionalisme kali ya. Dan mungkin kecintaan Kiki sama dunia stand up ya itu. Tahu kata orang Kiki kalau udah ngerosting katanya tiba-tiba kayak orang kerasukan, kayak pembawaannya kayak beda gitu katanya, kayak gitu. Kiki ngerasa gitu juga beda? Atau cuma karena ya kebutuhan tampil sebagai komika di atas panggung? Enggak tuh, tiba-tiba diri tuh kayak udah penuh materi, jadi harus fokus, harus bener-bener fokus banget.
gitu kayak. Tapi orang-orang yang ngeliatnya gini kalau udah roasting orang ya apalagi pejabat tuh anjir aura mukanya langsung beda gitu kayak nggak pecicilan kayak gitu. Padahal orang nggak ada yang tahu aku habis nangis. Ada momen-momen kayak gitu pasti mana. Momen-momen gitu ya. Dan kemudian itu ya diuji profesionalitas, diuji ketika kita bisa melewati momen itu ya. Penonton kan nggak mau tahu lu habis ngapain, lu terkena musibah apa, yang dia mau tuh lah keperfekan penampilan lu gitu. Seberapa kemudian Kiki terpaksa harus menyensor diri nih kalau lagi nulis materi? Karena menjaga supaya jangan nanti kena masalah apakah ITE atau kemudian nanti akan ada yang lapor polisi dan sebagainya. Itu ada self censorship nggak Kiki terkadang Kiki? Pasti ada. Tapi kadang Kiki bandel, Kiki tuh gatel orangnya. Kayak apalagi kalau taping, lemparnya dulu tuh juga tinggal di-cut. Jadi Kiki nggak usah bikin. Tapi kalau live ya baru tuh Kiki pikirin. Makanya Kiki tuh lebih seneng roasting tuh off air sebenarnya. Kita mau ngomong apa juga ya bebas aja ketawa. Karena kan kadang-kadang yang jadi masalah kalau udah naik di TV, dimasuk ke TikTok, dikasih efek-efek musik. Nah itu yang kadang-kadang padahal biasa aja, tapi kalau dikasih